Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kata beliau, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi. Saya ini akan senantiasa bersama hamba saya selama hamba saya mengingat saya dan menggerakkan lidahnya untuk saya. Ini dzikir lidah, la ilaha illallah. Ulama menyampaikan, almar'u yuhsyaru kaifa yamut. Seseorang akan dibangkitkan bagaimana matinya. Kalau matinya dalam keadaan beriman, maka dibangkitkan dalam keadaan beriman. Matinya dalam keadaan la ilaha illallah, dibangkitkan dalam keadaan la ilaha illallah. Wa yamutu kaifa yahya. Dan dia akan dimatikan sebagaimana hidupnya. Jadi kalau hidupnya selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka matinya juga akan la ilaha illallah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda malikil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabina maulana Muhammadin alladzi arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bittiba'ihi wa suhbatihi bi khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas taufik yang beliau berikan kepada kita sehingga pada malam ini kita kembali berkumpul dalam rangka membaca kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan berkah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan kita ilmu dan keyakinan seperti yang diberikan kepada Imam Al-Ghazali. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk meneladani Rasulullah dari segi ucapan maupun perbuatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sampai pada fadlu dzikrillah taala, yaitu kemuliaan atau kelebihan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan, beliau menulis, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, udhkuruni adhkurkum, ingatlah saya maka saya akan mengingat kalian. Jadi jikalau kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga mengingat kita. Berarti kebalikannya Bapak Ibu sekalian, apabila kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun lupa terhadap kita. Artinya tidak menghiraukan kita. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa Allah memerhatikan kita,
kita ingin tahu Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, maka lihat diri kita. Kalau kita ingat Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala juga mengingat kita. Oleh karena itu, Imam Ats-Tsabit Al-Banani rahimahullahu taala, beliau menyampaikan, kata beliau, inni a'lamu mata yadhkuruni rabbi azza wa jalla. Beliau umumkan di hadapan manusia, beliau sampaikan bahwa saya tahu kapan Allah ingat saya. Maka papaza'u minhu, terkejut semua orang. Bagaimana caranya Nabi engkau tahu kalau Allah ingat kamu? Bagaimana caranya engkau faham kalau Allah Subhanahu wa taala ingat? Maka beliau menjawab, kata beliau, idza dzukirtuhu dzakarani, idza dzakartuhu dzakarani. Apabila aku mengingat Allah, maka Allah ingat aku. Jadi kata beliau, saya tahu kalau Allah ingat saya lihat dari diri saya. Kalau saya ingat Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala juga mengingat saya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kuncinya kalau kita mau tahu Allah ingat kita atau tidak, maka lihat diri kita. Nah, lihat diri kita. Sama dengan yang pernah kita baca sebelumnya. Kalau kita mau lihat kedudukan kita di sisi Allah, maka lihat kedudukan Allah di sisi kita. Kalau kita mau tahu Allah ini menjadikan kita orang-orang pilihan, Allah ini menjadikan kita utama daripada yang lain, maka lihat diri kita. Kalau kita menjadikan Allah prioritas kita atau hal yang utama bagi kita, maka kita pun adalah hal yang utama bagi Allah. Tetapi ketika kita menjadikan Allah nomor 2, kita jadikan Allah nomor sekian, kita jadikan Allah paling belakangan, maka ini tanda kalau Allah juga tidak menjadikan kita utama, Allah menjadikan kita keterbelakangan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Usahakan kita ingat Allah sebanyak mungkin. Tidak usah hitung. Pokoknya ingat, setiap ada kesempatan ingat Allah, setiap ada kesempatan ingat Allah. Dan mengingat Allah ini berbeda-beda. Mengingat Allah tidak mesti la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mengingat Allah juga. Astaghfirullah, astaghfirullah, itu mengingat Allah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingat Allah juga. Subhanallah, ingat Allah. Allahu Akbar, ingat Allah. Begitu juga ketika kita sebagai pedagang, kita di pasar melakukan akad jual beli. Ketika kita melakukan akad jual beli, kita hindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti pada saat itu kita juga termasuk orang-orang yang mengingat Allah. Ketika kita berangkat ke kantor, di kantor kita bekerja sesuai dengan foksi yang sudah ditetapkan. Karena kapan kita berkhianat dari apa yang sudah ditetapkan, berarti kita melakukan pengkhianatan, dan pengkhianatan dilarang dan dibenci oleh Allah, berarti pada saat itu kita juga mengingat Allah. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala terkadang bil lisan, dengan lidah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bil lisan, dengan lidah. Bisa juga mengingat Allah bil af'al atau bil arkan, dengan anggota tubuh. Kayak tadi itu, kita jaga mulut kita agar supaya tidak mengucapkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, berarti kita mengingat Allah dengan perbuatan menjaga mulut.
Karena memang hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau menulis hikayat atau beliau menulis cerita. Kata beliau, anna ba'dhas shalihin ra'a ustadahu fil manami. Ada orang soleh, dia lihat gurunya di dalam tidur. Gurunya ini sudah meninggal, mati nih gurunya. Kemudian dia bermimpi ketemu dengan gurunya. Ketemu dengan gurunya yang sudah meninggal. Fasa'alahu. Lalu murid ini bertanya kepada gurunya. Kata murid ini, ayu hasratin a'zamu indakum. Nah, bilang, penyesalan apa yang paling berat, yang paling besar di sisi kalian? Jadi kalian ini yang sudah meninggal, kalian yang sudah jadi mayat, kalian yang sudah berada di alam kubur, penyesalan apa yang paling besar? Maka gurunya menjawab, kata beliau, hasratul ghaflah, yaitu penyesalan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menyesali detik demi detik yang dilewati ketika di dunia tapi tidak ingat Allah. Penyesalan itulah yang kami sangat sesali. Menyesali, kenapa saya tidak ingat Allah? 1 jam saya duduk di depan televisi tidak pernah ingat Allah. Itu yang disesali. Maka dari itu, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka meminta, irji'uni la'alli a'mala shalihan fima taraktu. Mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami kembali ya Allah, agar kami ini, agar saya ini melakukan amal soleh yang saya tinggalkan. Di antara amal soleh yang kita tinggalkan yang tidak kita sadari adalah melewati waktu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu amal soleh yang kita tinggalkan dan kita tidak sadari bahwa kita meninggalkan itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Allah ingatkan kepada kita, ingatlah Allah sebanyak mungkin. Ingatlah Allah sebanyak mungkin. Memang ada ayat yang bunyinya aqimus shalah lidzikri. Dirikan salat agar supaya mengingatku. Tetapi kita mengingat Allah tidak hanya dalam salat. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam salat. Karena di ayat lain Allah sampaikan, idza qudiyatis sholatu, kalau salat sudah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak mungkin. Jadi Allah meminta kita untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari hanya beberapa menit saja. Tetapi setelah itu Allah biarkan kita, silahkan yang mau cari karunia Allah silahkan. Yang mau berangkat ke pasar sudah selesai sholat, yang mau berangkat ke pasar silahkan, yang mau berangkat ke kebun silahkan, yang mau ke kantor silahkan. Tetapi satu, ingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Jadi ingat Allah. Nah tadi itu ingat Allah bisa dengan lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan hati. Hati ini selalu ingat Allah, selalu ingat Allah, selalu ingat Allah. Nah, kemudian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah sampaikan di antara ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah ialah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ciri-cirinya orang yang beriman. Orang yang beriman ialah mereka yang mengingat Allah ketika mereka berdiri, mereka yang mengingat Allah ketika mereka duduk, mereka yang mengingat Allah ketika mereka berbaring. Ulama fikih menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan mengingat Allah dalam keadaan berdiri adalah solat berdiri. Yang dimaksud dengan mengingat Allah dalam keadaan duduk adalah solat duduk. Yang dimaksud dengan mengingat Allah dalam keadaan baring adalah orang solat baring. Tetapi ulama-ulama lain, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan ayat ini
ialah mengingat Allah dalam kondisi apapun. Kita ingat Allah dalam kondisi apapun. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi apapun kita berpotensi ingat Allah. Berpotensi ingat Allah. Ketika kita makan, ini adalah nikmat dari Allah. Allah kasih saya makanan seperti ini, maka ingat Allah lagi. Ketika kita tidur, bangun dari tidur, alhamdulillah Allah yang memejamkan mata saya tadi ini. Allah yang menghilangkan pendengaran saya, Allah yang menghilangkan ingatan saya, Allah yang buat saya tidur. Banyak orang lain yang tidak bisa tidur, bahkan minum obat tidur supaya bisa tidur, tapi tidak bisa tidur juga. Kita ingat Allah lagi. Naudzubillah min dzalik, kita naik motor, kemudian tabrak anjing, jatuh kita bisa ingat Allah. Alhamdulillah, saya jatuh hanya lutut yang lecet, banyak yang kecelakaan, patah kakinya. Alhamdulillah, ini karena Allah melindungi saya. Lagi-lagi ingat Allah. Dalam keadaan sehat, oh Allah yang memberikan saya kesehatan, Allah yang memberikan saya, yang menghindari saya dari penyakit. Banyak orang yang berusaha menghindari penyakit tapi kena juga. Alhamdulillah, ingat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita ini hendaknya ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan adalah bil laili wan nahari, yang ingat Allah di malam hari, di siang hari, yang ingat Allah ketika dia berada di daratan dan ketika berada di lautan. Dia ingat Allah fis safari wal hadari, dia ingat Allah ketika melakukan perjalanan ataupun tetap tinggal di kampung. Dia ingat Allah ketika dalam keadaan sehat dan ingat Allah dalam keadaan sakit. Dia ingat Allah dalam keadaan kaya, dia pun ingat Allah dalam keadaan miskin. Dia ingat Allah dalam keadaan sendiri, begitu pun ingat Allah dalam keadaan keramaian. Jadi orang yang beriman seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, usahakan ingat Allah. Kita sementara pengajian seperti ini adalah bentuk mengingat Allah. Karena yang kita baca adalah ayat-ayat Allah, berarti kita sedang mengingat Allah. Yang kita baca firman-firman Allah, kita sedang mengingat Allah. Yang kita baca perkataan ulama yang berkaitan dengan Allah, kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menganggap ciri daripada orang yang munafik adalah mereka yang sedikit mengingat Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tiadalah mereka mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Jadi ciri-cirinya, ini ciri-ciri Bapak Ibu sekalian. Jadi periksa diri tak, jangan periksa orang lain. Periksa diri tak, apa saya termasuk dalam ciri ini atau tidak. Kalau tidak termasuk, maka bersyukur kepada Allah dan pertahankan. Tetapi kalau kita termasuk dari ciri-cirinya yang sering lupa kepada Allah, maka taubatkan dan rubah sifat kita dan rubah sikap kita. Ingat Allah. Nah, ingat Allah itu Allah, Allah, Allah. Tidak butuh tenaga yang banyak, apalagi modal harta tidak. Nah, mengingat Allah. Karena memang banyak sekali pelajaran di dalam setiap gerakan, setiap keadaan berpotensi untuk mengingat Allah. Lihat anak-anak bisa ingat Allah. Maha sucinya Allah ini anak-anak ini. Dia tidak pernah bekerja. Dia tidak pernah memikirkan apa yang akan dimakan besok, tapi sampai sekarang masih hidup. Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Iya, silahkan ya. Iya. Iya.
Ya. Iya. Iya, iya. Ya. Pedagang ini seperti yang sampaikan tadi, bahwa pedagang bisa mengingat Allah dari segi perbuatan, yaitu ketika dia melakukan transaksi dia hindari hal-hal penipuan atau goror, karena penipuan itu dilarang oleh Allah, berarti mengingat Allah. Nah, bagaimana ketika tidak datang pelanggan? Dia sementara jaga toko duduk-duduk. Nah, pada dalam keadaan seperti ini dia bisa mengingat Allah dengan lidah. Dan la ilaha illallah, la ilaha bisa, atau mengingat Allah dengan tafakkur, mengingat Allah dengan berpikir. Kan kalau duduk itu di pasar jaga toko, yang lalu lalang ini macam-macam orang ini, macam-macam modelnya, macam-macam sifatnya, dan setiap yang lalu lalang ini bisa kita jadikan objek untuk tafakkur yang kemudian melahirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Oh ya, macam-macam ini yang lewat, bisa jadikan tafakkur itu. Nah, jadi semua sebenarnya apa yang ditangkap oleh indera mata kita bisa dijadikan tafakkur. Yang penting kita mau berpikir. Yang penting kita mau tafakkur. Nah, untuk tafakkur seperti ini butuh riyadhah. Riyadhah itu latihan. Kapan pikiran kita melenceng lagi ke sebelah, arahkan lagi. Nah, kita pikirkan, melenceng lagi, arahkan lagi. Nah, diarahkan terus, ya harus riyadhah. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi bisa zikir pakai lidah, bisa juga zikir pakai tafakkur dengan cara berpikir keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu bisa kita pikirkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kembali memeriksa diri kita. Jangan sampai ciri-ciri munafik yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini diantaranya adalah sangat sedikit mengingat Allah ada pada diri kita, maka taubatkan. Taubat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa terhindar dari maksiat kalau tidak ada pertolongan Allah. Kita tidak bisa melakukan amal-amal yang baik kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga sampaikan wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafyah. Kata beliau, ingatlah Allah dalam kesendirianmu. Tadarruan dalam keadaan tadarru, merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara. Maka dari itu Allah ulama beliau menganjurkan kepada kita dalam 24 jam ada satu waktu yang kita sisakan untuk menyendiri. Usahakan itu, kata beliau. Karena dari ayat ini ingat Allah dalam kesendirianmu, dalam diri, ingat, jangan. Jadi ada waktu kita menyendiri. Apakah itu 5 menit atau 10 menit? Kita menyendiri, kosongkan diri dari kesibukan dunia semata-mata untuk berdua dengan Allah. Disitulah kita ingat Allah. Apakah ingat Allah dengan zikir la ilaha illallah, atau mengingat Allah dengan mengoreksi diri kita? Oh, tadi pagi saya begini. Semua yang kita dapat kebaikan, syukuri. Dan semua kekurangan yang kita dapat, kita taubatkan kepada Allah. Hendaknya ada waktu itu. Ada waktu yang kita siapkan memang untuk mengingat Allah. Pilih nih waktu-waktu tak di mana itu. Nah, yang mungkin kalau kita yang sudah berkeluarga, yang pada saat itu mungkin istri kita tidak membutuhkan kita, anak kita tidak membutuhkan kita, kita pun istirahat dari pekerjaan kita, cari waktu itu. Sehingga ulama mengatakan waktu yang terbaik adalah 1/3 malam terakhir.
Nah, itu waktu terbaik karena istri tak tidur nih. Anak tak tidur, orang tua tak tidur, kita pun tidak bekerja. Maka tidak ada yang ganggu kita. Tidak ada yang ganggu kita, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kata beliau, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata beliau, "Dzakirullaha fil ghafilina kasyajaratil hadra'i fil wastil hashimi." Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lupa. Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lupa seperti pepohonan yang rindang yang berada di tengah-tengah daerah yang kering. Jadi banyak sekali itu pahalanya Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali pahalanya kalau orang-orang yang di sekitar kita ini lupa semua kepada Allah, lalu kita yang mengingat Allah. Banyak sekali itu pahalanya. Orang-orang yang lupa Allah, tapi kita ingat Allah, pahalanya banyak sekali. Biasanya begitu Pak. Orang yang mohon maaf, kalau di masjid begini rata-rata orang ingat Allah. Tapi coba ke tempat-tempat yang lain, misalkan tempat pesta, rata-rata orang lupa Allah itu. Kemudian di pasar, rata-rata orang lupa Allah. Kalau di tempat-tempat seperti itu kita bisa mengingat Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan inilah juga salah satu dalil yang dipakai oleh ulama-ulama yang melakukan zikiran berjamaah ketika tahun baru. Karena ada juga begini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada juga pendapat tahun baru Hijriah ya, tahun baru bukan Hijriah, Masehi, tahun baru Masehi. Karena ada orang yang merayakan dengan hura-hura, ada juga yang merayakan dengan bakar-bakar ikan, ada juga merayakan dengan zikir. Nah, ada juga yang merayakan begitu. Nah, sehingga ada orang yang mengatakan tidak boleh merayakan, pokoknya apapun merayakannya tidak boleh. Karena merayakan tahun baru Masehi berarti mengikuti orang-orang yang non-muslim. Tak boleh, meskipun zikir tidak boleh, tasyabuh katanya. Nah, di sini ini yang dijadikan landasan oleh sebagian ulama. Biasanya kalau malam tahun baru itu maksiat banyak sekali. Banyak sekali maksiat. Berarti kalau banyak maksiat, banyak pula yang lupa kepada Allah. Ketika banyak orang yang lupa kepada Allah, lalu kita berzikir, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ini juga yang menjadi dalil kenapa sepertiga malam terakhir itu afdol, baik sekali untuk mengingat Allah. Di antaranya ini dalilnya. Karena sepertiga malam orang tidur semua, berarti lupa Allah. Nah, tidur nyenyak semua. Pada saat itu kita bangun, lalu kita yang mengingat Allah dengan cara sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, lalu zikir, maka pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata beliau, "Dzakirullaha fil ghafilin." Orang yang mengingat Allah di saat orang-orang lain lupa kepada Allah, kal muqatili bainal farin. Nah, seperti orang yang berperang di tengah-tengah orang yang lari. Sama seperti pergi semua berperang ini, lari semua anggota tak, tinggal kita sendiri yang bertahan. Statusnya seperti itu. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak sekali itu Bapak Ibu sekalian. Enak sekali.
Ketika kita pergi menghadiri pesta, ya dalam hati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Musik bunyi keras sekali, kita dalam hati la ilaha illallah, la ilaha. Dapat ini pahala ini. Nah, Pak. Iya. Ya, ya, ya. Jadi dia dapat pahala zikir la ilaha illallah. Kemudian dapat pahala karena berkunjung kepada tetangga. Nah, menggembirakan tetangga, ya dapat pahala seperti itu. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang lupa hadirin sekalian, ini sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Sehingga seorang ulama yang bernama Syakik Al-Balakhi, beliau mengatakan, "An-nasu yaquluna thalatha aqwalin." Itu manusia, dia sering sekali mengucapkan 3 ucapan. Wa qad khalafuha fi af'alihim. Nah, terkadang mereka menyalahi 3 ucapan itu dengan perbuatan. Ini coba lihat diri kita. Kenapa disalah ini? Karena lupa Allah. Kata beliau, itu manusia sering sekali mengucapkan 3 kata-kata. Tapi perbuatan mereka menyalahi 3 kata ini. Yang pertama, mereka sering mengatakan, nahnu abidullahi. Kami ini hambanya Allah. Sama dengan bapak-bapak ini semua. Kita semua ini kalau ditanya, kamu hamba Allah apa tidak? Pasti jawab hamba Allah. Kita jawab begitu. Kita jawab hamba Allah. Tetapi wahum ya'maluna amalal ahrari. Tapi mereka berbuat seperti perbuatan orang merdeka, bukan seperti perbuatan hamba. Itu kan hamba berada di telunjuknya tuannya, hamba. Kalau tuannya bilang lari, lari. Tuannya bilang duduk, duduk. Tuannya bilang mandi, mandi. Itu hamba. Nah, kita sering mengakui itu. Kita mengatakan saya ini hamba Allah, saya ini hamba Allah. Tapi perbuatan kita tidak mau diatur oleh Allah. Nah, tidak mau. Allah bilang jangan begini, ya kita lakukan. Allah bilang begini, ya kita tidak mau lakukan. Nah, apa yang membuat begitu? Karena lupa kepada Allah. Lupa. Kemudian yang kedua, yaquluna innallaha kafilu arzaqina. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki kami. Sama. Kalau kita ditanya, siapa yang tanggung rezekimu? Allah. Karena jelas dalam Al-Qur'an. Kata beliau, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquh." Tidak satupun hewan yang melata kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Tidak begitu. Tetapi kita ini terkadang wala tatma'inna qulubuhum, tetapi hati kita tidak pernah tenang. Kita sudah bilang Allah yang tanggung, tapi kenapa hati kita selalu susah? Apa ini dimakan besok ya? Bagaimana anak saya nanti? Berarti perbuatan kita menyalahi ucapan kita. Kemudian yang ketiga, la budda lana minal mauti. Mereka mengatakan pasti mati. Nah, ini kalau kita ditanya, kamu akan hidup selama-lamanya? Oh, enggak. Ada waktunya saya akan mati. Kalau kita ditanya, ada waktunya. Tetapi perbuatan kita, kata beliau, wahum ya'maluna a'mala man la yamut. Mereka berbuat perbuatan orang-orang yang tidak akan mati. Perbuatan kita seperti orang yang tidak akan mati. Nah, bangun ini, menabung untuk kehidupan yang 300 tahun berikutnya, padahal kita tahu mau mati. Nah, dan seterusnya. Semua itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan
oleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kata beliau, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi. Saya ini akan senantiasa bersama hamba saya selama hamba saya mengingat saya dan menggerakkan lidahnya untuk saya. Ini zikir lidah la ilaha illallah. Rahmatnya Allah turun kepada kita. Ampunannya Allah selalu ada bersama kita selama kita ingat Allah. Jadi selama kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan perhatiannya kepada kita. Dalam keadaan apapun. Bagaimana caranya? Supaya tidur kita ini, kan kalau tidur tidak sadar maki. Bagaimana caranya supaya tidur kita ini tetap dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidur kita ini tidak sia-sia. Coba bayangkan, waktu kita 24 jam dalam sehari semalam, 24 jam. Kita pakai tidur 6 jam. Kita pakai tidur 6 jam, berarti sisa 18 jam. Kemudian 18 jam itu berapa jika kita pakai ibadah? Jadi kita usahakan yang 6 jam ini yang kita pakai tidur dihitung oleh Allah juga sebagai ibadah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah niat, perbaiki niat. Perbaiki niatnya, saya tidur ini untuk mengistirahatkan tubuh saya supaya besok kuat untuk beribadah. Maka dinilai sebagai ibadah. Yang kedua, ketika kita tidur hendaknya baca doa. Baca doa sebelum tidur. Baca doa sebelum tidur, lalu tidur kita diiringi dengan zikir. Kalau diiringi dengan zikir sampai terpejam, maka tidur kita pun dianggap sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Sya'rawi. Kalau tidur kita la Allah terpejam, maka sampai tidur kita ini dianggap juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ma amila ibnu adam min amalin anjalahu min adzabillahi min dzikrillahi azza wa jalla. Tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang paling menyelamatkan dia dari siksaan Allah seperti perbuatan mengingat Allah. Jadi yang paling besar pengaruhnya yang bisa membebaskan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, adalah mengingat Allah. Itu paling ampuh. Amalan yang paling ampuh yang bisa membebaskan kita dari neraka adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ini sahabat Rasulullah mengatakan, kata beliau, ya Rasulullah, walal jihad? Rasulullah, termasuk jihad? Maka Rasulullah juga mengatakan, iya. Lebih besar pengaruhnya mengingat Allah daripada jihad. Lebih besar. Lebih besar daripada jihad. Nah, kecuali hadirin sekalian, kecuali mereka yang berjihad kemudian mereka mati di jihad itu dengan cara dicincang, dengan cara dimutilasi, barulah pahalanya bisa sebanding dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dicincang, dan ini luar biasa. Ya, iya. Ya. Ya begini. Ketika kita sedang buang hajat, ya. Ketika sedang buang hajat,
Kalau sedang keluar sedang keluar kotoran, maka tidak boleh berzikir, tidak boleh berbicara kalau sementara keluar kotoran. Tapi kalau tidak sementara keluar kotoran, maka boleh makruh berbicara, tapi tidak boleh berzikir. Tapi yang zikir yang dilarang Bapak Ibu sekalian adalah melafatkan. Nah, ini yang tidak boleh, melafatkan. Tapi kalau dalam hati boleh. Dalam hati. Maka lari terus ini dalam hati. Lari terus. Yang kedua juga dengan zikir perbuatan tadi itu. Oh, Allah melarang saya untuk makruh hukumnya berbicara dalam WC karena Allah melarang, akhirnya tidak bicara ya. Nah, jaga supaya tidak bicara. Berarti ingat Allah juga itu. Ingat Allah. Nah, termasuk ingat Allah. Ingat Allah dengan perbuatan. Jadi di mana saja Bapak Ibu sekalian berpotensi ingat Allah. Berpotensi ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyarta'a fi riyadil jannah, falyukthir dzikrallahi azza wa jalla." Barang siapa yang ingin merumput di taman-taman surga, ingin merumput di taman-taman surga, maka perbanyak mengingat Allah. Saya rasa kita ini semua mau. Jangankan rumputnya surga, taman-taman saja banyak orang yang datang ke sana. Taman kota, kebun bunga, dan seterusnya, banyak orang ke sana. Kenapa? Karena cantik, indah pemandangan, senang hati kita. Bagaimana lagi dengan surga? Nah, kalau mau ke sana, maka perbanyak zikir. Zikir, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kemudian su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Perbuatan apa yang paling afdal? Perbuatan apa yang paling afdal? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata beliau, antamuta walisanaka ratbun. Bisa dibaca walisanu, jadi mubtada'i. Nah, bisa juga walisanu. Ratabun bi dzikrillah ta'ala. Engkau mati sedang lidahmu dibasahi dengan mengingat Allah. Nah, ini. Roh kita keluar dalam keadaan lidah kita mengingat Allah. Dan ini tidak gampang. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Pertanyaan kemudian, bagaimana caranya supaya lidah kita ini mengucapkan la ilaha illallah ketika dia meninggal, ketika sakarat? Bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya? Itu yang perlu kita. Ulama menyampaikan, al-mar'u yuhsyaru kaifa yamut. Seseorang akan dibangkitkan bagaimana matinya. Kalau matinya dalam keadaan beriman, maka dibangkitkan dalam keadaan beriman. Matinya dalam keadaan la ilaha illallah, dibangkitkan dalam keadaan la ilaha illallah. Wa yamutu kaifa yahya. Dan dia akan dimatikan sebagaimana hidupnya. Jadi kalau hidupnya selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka matinya juga akan la ilaha illallah. Itu kuncinya. Jadi kalau mau mati dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka hiduplah dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah kita akan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Iya. Masalah keluar roh ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena orang kalau sudah sakaratul maut,
Kan itu orang yang sakarat, napasnya tambah pelan. Napasnya tambah pelan, napasnya tambah pelan, tambah lama. Maka ketika napasnya yang lama, maka bukan lagi la ilaha illallah nak ucapkan. Allah, 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 Allah. Karena ini didata. Kalau dia terbiasa mengucapkan la ilaha illallah ketika hidup dan sehat, maka otomatis ketika sakarat dia goyang sendiri. Otomatis itu. Yang penting terbiasa ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Otomatis. Dan terkadang kembali sendiri ini. Mungkin kita berbicara begini lupa, tanpa ingat lagi, langsung kembali sendiri. La ilaha illallah. Itu kalau sudah terbiasa, dia akan seperti jam otomatis sih. Kalau sudah terbiasa, maka biasakan, insya Allah akan otomatis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktu Isya sudah masuk ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk selalu mengingat beliau. Karena tidak ada kekuatan untuk mengingat Allah kalau Allah tidak berikan kita. Jadi minta terus kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang selalu berzikir kepadamu. Selalu berzikir, tolong saya ya Allah. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk berzikir, mengisi hidup kita dengan zikir, sehingga roh kita keluar diantar oleh zikir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم